Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa, jadilah yang terbaik. Apapun bisnisnya gitu kan, apapun usahanya, tetap fokus dan konsisten ya. Nah, insya Allah itu akan membuahkan sebuah hasil ya. Atau, saya akan sharing di sini tentang MLM ya, karena di luaran sana banyak yang negatif tentang MLM atau multi level marketing gitu. Nah, apa sih multi level marketing itu, MLM itu? Nah, kenapa sih sampai orang-orang banyak yang negatif? Betul, di situ ya, banyak orang-orang yang negatif. Karena dulu sebelum-sebelumnya multi level marketing sebelumnya beda ya sama yang sekarang. Karena sistem yang dulu itu tutup poin, reset poin gitu kan. Ada kewajiban setiap bulan. Nah, itu jelas gitu kan, memberatkan mitra. Nah, gitu. Tapi kalau kita mau bisnis di jaringan, mau sistem matahari ataupun binari, kita harus pastikan satu apa, legalitasnya gimana gitu kan, legalitasnya. Terus bukan perusahaannya udah lama atau yang baru, tapi yang pasti itu legalitasnya. Yang kedua, produknya manfaat nggak, laku nggak di pasaran, sesuai nggak harganya, sesuai nggak manfaatnya, itu kan gitu. Nah, baik, itu kan MLM itu adalah sebuah sistem pemasaran. Nah, sistem pemasaran ini kan ada dua gitu kan, ada konvensional, ada multi level marketing atau sistem jaringan gitu kan. Nah, di sistem jaringan ini kenapa ada rewardnya, kenapa potensinya besar gitu kan, hasilnya besar, ada rewardnya gitu kan, potensinya bisa ratusan sampai miliaran. Nah, karena di sini simpel gitu, karena memangkas jalur distribusi kawan. Nah, di bisnis konvensional contoh sekarang rokok ya, itu kan misalkan rokok Jarum Super. Nah, rokok Jarum Super itu datang apa langsung ke kita? Enggak kan, kita belanja ke pabrik nggak mungkin kan. Nah, itu ada jalur distribusinya, betul nggak? Ada, betul. Nah, di situ ada jalur dari, misalkan dari pabrik ada agen provinsi, ada agen pusat dulu, baru ke agen provinsi gitu kan. Nah, terus dari agen provinsi ke agen kota wilayah, baru ke kecamatan, dari kecamatan baru ke grosir, dari grosir baru ke toko-toko, ke warung-warung, supermarket gitu kan, swalayan. Nah, baru sampai ke kita sebagai konsumen. Nah, tidak hanya cukup di situ kawan. Nah, rokok tersebut misalkan Jarum Super nih gitu kan, salah satu contoh ya ini. Nah, supaya produk tersebut dikenal, rokok tersebut harus yang namanya pakai biaya iklan media ya, seperti TV gitu kan. Nah, itu seperti apa, artis, iklannya artis gitu kan. Nah, itu endor ya namanya gitu kan, pakai itu kayak itu semua. Terus sampai di kota-kota, baliho di mana-mana, sampai ada SPG gitu. Nah, supaya produk itu dikenal gitu kan. Kalau langsung dipasarkan aja gitu kan, orang nggak dikenal. Nah, di bisnis jaringan ini tidak ada itu semua. Jadi dari pabrik ke distributor tunggal langsung ke kita sebagai member, sebagai mitra-mitranya. Kenapa kita dihadiahi besar, reward besar gitu kan? Nah, di sini yang tadi harusnya apa, melalui agen pusat, provinsi, kota, kecamatan, grosir gitu kan, sampai ke toko-toko. Nah, justru kita sebagai agen pusat, agen kota, agen kecamatan, provinsi gitu kan. Nah, kita sudah mewakili semua. Nah, kita juga sebagai artisnya, bintang iklannya, mantap. Makanya wajar gitu ya. Kita dibayar mahal gitu. Nah, itu kawan gitu. Nah, terus MLM kenapa negatif gitu kan? Nah, kenapa yang negatif? Baik, saya kasih pemahaman gini misalkan kawan. Nah, MLM itu adalah sebuah sistem pemasaran ya. Ada konvensional, ada jaringan gitu kan, atau multi level. Nah, itu tadi kalau konvensional nih, pertanyaannya misalkan tadi yang konvensional rokok itu. Nah, si toko atau warung menguntungkan grosir nggak gitu kan? Jelas menguntungkan gitu kan. Tahap pertama, pertama kelewat. Konsumen menguntungkan punya toko nggak, punya warung, jelas menguntungkan ya. Nah, yang punya toko menguntungkan grosir nggak? Menguntungkan grosir menguntungkan agen kota nggak gitu kan, atau wilayah. Nah, agen kota menguntungkan agen provinsi nggak?
menguntungkan, agen provinsi menguntungkan, agen pusat nggak menguntungkan. Nah, agen pusat menguntungkan perusahaan nggak, pabrik yang menguntungkan. Nah, di situ justru itu kan saling menguntungkan. Nah, justru orang-orang di konvensional itu orang yang harus punya modal besar gitu kan, resiko besar, jelas ya, resiko besar. Nah, terus orang-orang yang harus punya skill, punya kemampuan gitu kan, itu resiko besar gitu kan, resiko bangkrut dia itu. Nah, jangankan hanya di itu, misalkan pabrik ya. Nah, orang-orang banyak yang negatif pabrik. Nah, kadang orang tidak sadar gitu kan. Misalkan sebagai karyawan, mohon maaf ya, bangsawan gitu, bangsa karyawan. Nah, kita sebagai karyawan gitu kan, masa itu MLM. Nah, dia sendiri nggak sadar. Nah, di perusahaan juga menerapkan multi level marketing gitu. Seperti apa gitu kan. Nah, Anda sebagai karyawan, itu paling bawah, betul nggak? Paling bawah sebagai karyawan. Nah, dari karyawan ada leader nggak? Dari leader ada foreman ya. Dari foreman ada manajer, ada supervisor, ada direktur, ada owner. Nah, apakah itu tidak menguntungkan yang di atas gitu kan? Nah, itu konvensional yang menguntungkan di atas gitu kan. Nah, itu betul kawan. Nah, jangankan di sini, ada lagi misalkan di pemerintahan. Nih dari rakyat, rakyat menguntungkan RT enggak? RT menguntungkan RW enggak gitu kan? Nah, RW menguntungkan lurah enggak? Lurah menguntungkan camat enggak? Camat menguntungkan bupati enggak? Bupati menguntungkan gubernur enggak? Gubernur menguntungkan presiden enggak? Ya menguntungkan gitu kan. Nah, orang yang bergabung di bisnis konvensional, orang-orang tertentu. Nah, di sini di bisnis jaringan itu semua bisa tanpa mengenal latar belakang, tanpa mengenal pendidikan, siapapun, kapanpun, dimanapun bisa. Kuncinya tinggal kita mau dan konsisten. Nah, di bisnis jaringan tidak ada yang jago, tidak ada yang pintar, karena dikerjakan berjamaah, gitu kan? Itu karena kalau sukses sendiri udah biasa gitu, apalagi di masa tua. Nah, kalau di bisnis jaringan siapapun penting dia mau itu, ada kemauan, ada punya keinginan dan mau konsisten, insya Allah bisa sukses karena di sini sifatnya berjamaah. Nah, di bisnis jaringan itu simpel kawan, cukup apa, ada sistem binari, apalagi binari kan, cukup bina kanan bina kiri, cukup ajak dua bantu dua, ajarkan dua gitu kan. Ada nggak, Anda punya teman nggak? Pasti punya kan, teman SD SMP SMA gitu kan. Nah, terus saudara ibu, saudara bapak, saudara kandung, saudara ipar, banyak kan, ada ipar. Nah, tinggal perkenalkan lagi, apalagi sekarang zamannya di media sosial, zaman digital gitu kan. Nah, tinggal manfaatin aja kawan gitu. Nah, itu jadi jangan sampai salah paham ya gitu. Nah, kenapa? Jadi memangkas jalur distribusi gitu kan. Wajar hadiahnya rewardnya besar gitu. Nah, itu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam semangat, salam dahsyat luar biasa dari Kang Yadi dari Subang. Jangan lupa ya di subscribe channelnya, semoga bermanfaat. Di lain waktu saya akan berbagi lagi, sharing lagi. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan selamat, dan kita apa yang kita cita-citakan semoga Allah kabulkan, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.